Hey yo guys, kembali lagi di channel Wiki. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Koriosa. Film yang berlatar belakang kebebasan berkebun, menceritakan seorang wanita yang dipaksa menikah dengan pria bangsawan. Tetapi hal tersebut menjadi berbeda ketika hadir mantan pacarnya yang membuat si wanita itu tergila-gila kepadanya. Bagaimanakah alur kisahnya? Tanpa lama-lama kita rangkum aja filmnya. Di awal film, diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang adu jigong. Wanita itu bernama Mary, seorang wanita cantik, anak dari janda kaya raya. Dan kekasihnya yang bernama Pierre, seorang ahli fotografer. Saat lagi basah-basahnya, ibunya Mary tak sengaja mempergoki mereka, yang membuat transfer jigong mereka harus terhenti sejenak. Hingga pada malam hari, ketika Pierre dan sahabatnya yang bernama Henry sedang ngobrol santuy di perpustakaan, tiba-tiba Henry mengucapkan bahwa ia mencintai Mary, kekasih Pierre, dan Henry pun lebih memilih kehilangan sahabatnya daripada kehilangan cintanya. Ibunya sendiri pun sudah mengetahui hal itu dan merestui hubungan mereka. Dan pastinya, ibunya memilih Henry karena ia merupakan saudagar kaya raya. 2 tahun pun berlalu. Pada suatu malam, Henry bercerita kepada Mary bahwa ia melihat Pierre sedang memotret wanita yang sepertinya sangat disukainya. Henry pun juga mengatakan Pierre seperti tersihir oleh wanita itu dan tak bisa berhenti memotretnya. Kemudian scene berpindah ketika Pierre dan 2 orang rekannya sedang memotret wanita yang diceritakan Henry itu. Pierre nampak tergoda dan tak henti-hentinya memotret si wanita itu. Mary yang merasa penasaran dengan perkataan Henry, ia langsung menemui Pierre di studionya. Ia pun bertemu dengan seorang wanita yang kemarin dijadikan model oleh Pierre. Mary langsung masuk ke dalam studio, meski sempat ditolak oleh wanita itu. Lalu Pierre memperkenalkan modelnya yang bernama Zora, yang ternyata seorang wanita pensiunan PSK setelah dipekerjakan oleh Pierre. Setelah selesai memperkenalkan Zora, Zora pun pergi dari ruangan itu. Kini hanya ada Mary dan Pierre di ruangan tersebut. Karena udah sakne banget, dan terjadilah momen perkebunan. Keesokan harinya, Mary datang ke studio Pierre dan meminta Pierre untuk memotret dirinya. Saat pemotretan berlangsung, Pierre mengatakan, kemudian pemotretan kembali berlangsung. Lalu Pierre meminta Mary untuk melepaskan tali kancingnya. Dan akhirnya, Mary dipotret tanpa busana sama sekali. Keesokannya, Pierre diundang ke rumah Henry dengan maksud untuk menunjukkan foto-foto saat pernikahan mereka 2 tahun yang lalu. Saat mereka bertemu kembali, mereka berlaga seolah tak terjadi apa-apa. Lalu saat Henry mau mengambil sebuah album, mereka malah saling transfer jigong. Bahkan ketika Henry menjelaskan foto-foto itu, Pierre dan Mary malah saling berpegangan tangan di balik buku secara diam-diam. Pada suatu hari, saat Mary lagi nafsu-nafsunya, ia pun langsung datang ke studio Pierre. Namun saat memasukinya, tak ada Pierre di sana. Saat di dalam, seketika ia pun teringat tentang Zora, dan dicarilah foto-foto Zora di lemari milik Pierre. Mary pun menemukan banyak sekali foto-foto vulgar Zora di dalam lemari Pierre. Melihat itu membuatnya terbakar api cemburu saat itu juga. Keesokannya, mereka berdua kembali lagi melakukan pemotretan tanpa busana. Setelah beres pemotretan, mereka mengakhirinya dengan adegan berkebun. Di malam harinya, Henry mendatangi pesta pernikahan rekannya dengan Mary dan juga adiknya. Namun seketika langkah Mary terhenti
Setelah melihat Pierre bersama dengan Zora, si wanita mantan PSK yang berpakaian seksi itu. Ia pun mengatakan kepada Henry bahwa ia ingin pulang karena tidak enak badan. Di sini bisa diketahui bahwa si Mary ini cemburu melihat Pierre dengan Zora. Ketika sampai di rumah, Henry curiga dengan laci yang terkunci di samping tempat tidurnya. Ia pun berusaha membukanya, dan ketika dibuka, ternyata cukup banyak foto-foto istrinya yang dipotret oleh Pierre tanpa busana. Hal itu diketahui karena adanya tanda watermark Pierre di foto tersebut. Henry yang terkejut melihatnya, ia pun menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya, Henry pun langsung marah kepada Mary. Lalu Mary secara sengaja mengucapkan perkataan di mana sesungguhnya ia tak pernah mencintai Henry, dan perasaannya kepada Pierre tak pernah pudar di hatinya. Henry pun yang sakit hati mendengarnya, akhirnya pergi dari sana dan seketika menyesali perbuatannya. Beberapa hari kemudian, Mary kembali mendatangi studio Pierre. Dia pun masuk secara diam-diam, dan ternyata Pierre sedang melakukan pemotretan dengan Zora yang dipotret tanpa menggunakan lapisan penutup semangka, sambil menari tarian yang membuat gunungnya bergetar ngondoy-ngondoy. Mary pun akhirnya pergi dari sana karena tak kuasa melihatnya. Singkat cerita, beberapa hari berlalu. Perasaan Mary yang sudah mulai membaik, ia langsung menuju ke studio Pierre. Namun ketika mau naik tangga, tiba-tiba Zora muncul dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Et alors, ce n'est pas de l'amour? Qu'est-ce que tu connais toi l'amour? Rupanya, Zora juga memiliki perasaan kepada Pierre karena kebaikannya yang telah mengubah dirinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya menjadi PSK. Kemudian saat sampai di studio, tak ada siapapun di sana. Mereka pun kembali berdebat, dan herannya beberapa saat kemudian, adegan berubah menjadi adegan adu lobang. Dan mereka pun saling bertukar jigong. Kemudian keesokan harinya, Pierre mengirimkan surat kepada Mary yang berisi bahwa ia akan pergi keluar kota dalam beberapa waktu karena ada job di sana. Hal itu membuat Mary merasa kesepian karena hanya bersama Pierre lah yang membuat dirinya merasa hidup seutuhnya, meski Mary sudah memiliki seorang suami. Hingga Mary pun dilanda rasa galau. Adiknya Mary yang bernama Elena mencoba menghibur kakaknya yang sedang mengalami keributan rumah tangganya dengan Henry. Padahal tidak seperti itu. Mary ternyata sedang dipenuhi kecemasan di hatinya yang sangat hancur setelah mengetahui bahwa Pierre telah menduakan cintanya. Elena pun keluar dengan wajah murung dan mengatakan bahwa Mary tidak mau diganggu dulu kepada si ibu dan juga Henry. Ibunya pun menyarankan kepada Henry untuk mengajak Mary ke tempat opera agar bisa menghiburnya. Namun Henry pun berkata, sepertinya Mary sedang memikirkan cara untuk berpisah darinya. Dan Henry juga sudah pasrah menerima keadaan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Hingga di suatu hari, Mary sedang mengunjungi toko kerajinan tangan. Secara tak sengaja, tiba-tiba Mary bertemu dengan Jean. Jean merupakan teman Pierre, sekaligus rekan di dunia fotografinya. Setelah membeli sebuah barang, mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk meminum teh. Terlihat candaan Jean bisa menghibur Mary sampai ia tersenyum kembali. Mereka berbincang begitu akrab, sampai-sampai Mary menyuapi teh kepada Jean dengan gelas miliknya. Percakapan mereka berakhir setelah Jean mengajak Mary untuk pergi ke perilisan karya tulis barunya dalam beberapa hari ke depan. Dan Mary pun menyetujui ajakan dari Jean. Singkat cerita, 1 minggu pun berlalu. Pierre baru saja pulang dari luar kota. Lalu ketika ia masuk ke dalam ruang cuci foto miliknya, ia cukup terkejut karena banyak sekali foto Mary dengan Jean. Bahkan ada beberapa foto yang diambil tanpa menggunakan busana. Ternyata sejak Pierre pergi, Mary telah berselingkuh dengan temannya. Sehingga hal tersebut membuat Pierre sakit hati dan hancur. Lalu adegan sempat teralihkan dengan terlihatnya sebuah pohon besar berwarna hitam dan terdengar suara tembakan.
Hingga hal itu terungkap ketika Pierre sedang melihat foto Jian yang berpose seperti orang sudah mati. Di sini saya berpendapat bahwa Pierre lah yang telah membunuh rekan kerjanya karena terbakar api cemburu dengan Mary. Dan di situ Pierre nampak terlihat sangat menyesali perbuatannya. Di sisi lain, ibunya sedang menabahkan Mary, yang ternyata Mary sedang mengandung anak, tapi entah hasil dari siapa bapaknya. Di sini ibunya masih belum menyadari bahwa anaknya sering berkebun ria dengan semua pria. Selama ini ibunya menganggap bahwa masalah Mary dan Henry hanyalah masalah rumah tangga biasa saja. Tapi sebenarnya hal yang dilakukan anaknya seperti perempuan jalang. Pada malam hari, Henry dan juga ayahnya beserta Pierre sedang membicarakan tentang kehamilan Mary. Pierre pun terkejut mendengarnya. Henry yang sudah mengetahui bahwa anak yang dikandung Mary adalah anak Pierre. Di situ Henry meminta Pierre untuk menjadi ayah baptis dari anaknya. Dan ia juga meminta persetujuan kepada Pierre untuk menamai anaknya sama dengan nama Pierre. Singkat cerita, anak Mary pun lahir dan diberi nama sesuai permintaan Henry pada malam itu. Lalu ketika saja Henry menggendong anaknya, tiba-tiba Pierre kecil itu menangis. Kemudian Henry pun akhirnya datang ke studio Pierre. Dan keesokannya, Henry mencoba untuk mempertemukan Pierre dengan Mary dan juga anaknya. Saat bertemu dengan anaknya, Pierre mencoba untuk menggendongnya. Dan tak disangka, bayi itu menjadi sangat tenang. Sampai-sampai, si Pierre kecil itu memanggilnya dengan sebutan Papa. Kemudian Pierre mengajak Henry untuk datang ke studionya. Tetapi bukannya Henry masuk ke dalam studionya, melainkan ia malah menunggu di kamar sebelahnya. Hingga tak lama kemudian Mary pun datang. Saat itu juga, Pierre dan Mary langsung melakukan adegan perkebunan, sambil didengarkan oleh Henry dari sebelah kamar. Terlihat, Henry meneteskan air matanya saat mendengar desahan dari mulut Mary yang belum pernah ia dengar selama ini. Padahal Mary sendiri adalah istrinya. Di akhir film, kita diperlihatkan Mary yang sedang berbicara dalam hatinya tentang berbagi cinta dan juga toleransi terhadap kebahagiaannya. Dan film pun tamat. Oke, jadi film ini menceritakan si Mary yang dijodohkan dengan Henry yang kaya raya tersebut. Tapi akhirnya, ia lebih memilih Pierre yang sangat ia cintai dan membagi surganya kepada Pierre yang diketahui Pierre memiliki nafsu secara berlebihan. Dan keduanya sama-sama memiliki nafsu tinggi yang sama. Dan juga kita diperlihatkan sifat penyabar dari seorang Henry itu. Oke, thank you semuanya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini, agar saya semakin bersemangat untuk membuat video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.